tanggapan Gus terkait fenomena kasus Vina dari kacamata Islam sendiri harus dapat itu? Ya, soal kasus Vina ini adalah sebuah kasus yang banyak menimbulkan kontroversi, apalagi berdasarkan daripada seseorang yang kesurupan arwah. Menurut pandangan agama bahwa alam itu kan terbagi menjadi tiga, ada alam dunia, ada alam barzah, dan ada alam akhirat. Dan ketika seseorang meninggal dunia dan arwahnya sudah diambil, maka arwah itu tidak bisa kembali lagi ke dalam jasad seseorang. Dan kalau ada orang yang kesurupan, maka itu bukan arwah seseorang, melainkan adanya jin atau setan yang merasuk ke dalam seseorang. Dan kalau sudah setan ataupun jin yang masuk, maka dia akan berbicara hal-hal yang justru berbicara tentang hal-hal yang mengarahkan kepada hal-hal yang negatif atau mengadu domba. Oleh karena itu, tentang hal Vina yang sedang viral ini, kesurupan itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum, karena itu adalah halusinasi seseorang ataupun daripada masuknya jin atau setan yang justru menjadi perselisihan di dalam kehidupan ini. Apakah fenomena kesurupan Vina ini Gus bisa sebagai landasan petunjuk gitu Gus buat pihak kepolisian itu sendiri Gus? Baik, sekali lagi saya katakan bahwa kesurupan itu tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk, karena orang yang sudah meninggal itu tidak akan mungkin arwahnya kembali kepada seseorang, apalagi sampai orang itu berkata demikian, bahkan menuduhkan seorang yang berbuat. Nah, maka di dalam pandangan agama bahwa kesurupan itu adalah hal yang seorang yang berhalusinasi atau memang jiwanya dimasuki oleh jin ataupun setan yang nanti perkataannya itu tidak bisa dijadikan petunjuk, karena itu bukan perkataan ruh, bukan perkataan arwah seorang, melainkan itu adalah perkataan yang dimunculkan daripada godaan setan atau godaan jin. Oke, Gus, gimana melihat sosok almarhum Vina nih yang ruhnya, arwahnya dikatakan masuk ke Linda? Apa karena hubungan kedekatan atau karena apa Gus? Sehingga selalu yang menjadi kontroversi nih karena mereka sahabat dekat ya, katanya masuknya ke sahabat itu Linda itu. Iya, ketika seorang kesurupan itu ada dua faktor. Faktor yang pertama karena pikiran dia kosong, atau faktor yang kedua karena seseorang itu merasakan tentang hal yang terjadi pada Vina, ataupun memang dia betul-betul memang tahu tentang hal itu, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya, melainkan dia seakan-akan menjadi orang yang kesurupan, dan ini bahkan menjadi bola liar, bisa menjadikan dan menuduh orang-orang lain sebagai pelaku kejahatan. Ini yang paling bahaya. Oke Gus, ada hadis nggak Gus yang menjelaskan bahwa mungkin tadi Gus menjelaskan ada hadisnya mungkin di dalam surah Al-Quran? Ya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa yas'alunaka 'anir ruh qul huwa ruh min amri rabbi. Ketika Nabi ditanya, "Ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang ruh." Maka Nabi berkata, "Qul ruh min amri rabbi." Soal ruh itu soal urusan Tuhan. Tetapi di dalam beberapa hadis, bahkan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi, ketika ruh itu seorang meninggal dunia, maka ruhnya itu ada yang berkata selama 7 hari dia akan keliling ke rumahnya untuk melihat saudaranya, sampai dengan 40 hari dia keliling di kuburannya, sampai dengan 100 hari baru diangkat kepada tempat yang disebut dengan alam barzah. Nah, ini pandangan ini, hadis ini lemah, tapi ini juga dikuatkan oleh beberapa pendapat ulama saja. Artinya adalah ketika ruh itu sudah lepas dari badan, maka sudah tidak ada kaitan dengan dunia, kecuali ruh ini ketika dia punya belum sampai kepada langit, jika memang dia masih punya tanggungan. Contoh begini, ada orang yang meninggal dunia lalu dia masih punya hutang atau pembagian warisnya belum selesai. Itu pernah kejadian kisah nyata, ruh itu datang tetapi di dalam mimpi, bukan kesurupan. Dan itu banyak terjadi, dan mimpi itu kata Nabi la tabqa minan nubuwah illa mubasyirah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmunya Nabi kecuali berita-berita yang benar melalui mimpi.
Jadi mimpi ada 3. Yang pertama, mimpi itu karena orang terbawa dengan keadaan. Melihat sesuatu yang menakutkan maka bisa terbawa mimpi. Yang kedua, seseorang itu bisa bermimpi mimpi-mimpi buruk. Mimpi-mimpi yang buruk itu adalah mimpi yang datangnya dari setan. Dan yang ketiga adalah mimpi-mimpi tentang kebenaran. Kalau mimpi itu menunjukkan tentang kebenaran, maka itu adalah dari Tuhan. Dan ada orang yang sudah meninggal dunia, yang orang yang masih hidup itu diberikan nasihatnya atau diberikan diingatkannya melalui mimpi, tapi tidak melalui kesurupan. Karena kesurupan itu adalah, menurut psikolog, adalah orang yang sedang dalam lamunan, maka dia dimasuki oleh jin dan setan yang seakan-akan menyerupa orang yang sudah meninggal itu. Jadi kalau menyerupa orang yang sudah meninggal, bahkan bicaranya pun hampir mirip, itu adalah perbuatan dan muslihat daripada setan. Terus, jadi bisa dikatakan bahwa kesurupan itu tidak bisa dijadikan acuan untuk kebenaran ya, menunjukkan jalan kebenaran. Iya, kesurupan itu tidak bisa dijadikan sebagai acuan kebenaran ketika seorang mengungkap soal hukum. Terutama soal zina ini sebaiknya tidak berdasarkan atau berlandaskan daripada kesurupan seorang yang bernama Linda. Karena bisa jadi ketika seorang itu kesurupan, biasanya dia punya kedekatan emosional dengan seorang yang dia merasa masuk gitu. Nah, maka kesurupan ini jangan sampai menyebabkan hal-hal yang negatif, bahkan menjadi bola liar, menjadi kontroversi di masyarakat, yang nanti di masyarakat itu menganggap bahwa kesurupan itu, kalau kasus ini tidak diselesaikan, kesurupan itu bisa menjadikan sebagai landasan hukum dalam setiap masalah. Ini repot nantinya. Ada orang terjadi masalah lalu diselesaikan, dimasukkan arwah seakan-akan kesurupan dan menuduh si A, menuduh si B. Ini yang justru akan merusak daripada landasan hukum di Indonesia itu sendiri. Dan pernah terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam, itu ketika ada seorang yang terbunuh di antara, lalu mayatnya ada seorang yang terbunuh yang mayatnya diletakkan di antara dua korin, dua desa, sehingga antar desa itu berselisih siapa pembunuhnya. Lalu masyarakat Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan bertanya, wahai Musa, ini ada jenazah, ada mayat yang terbunuh dan kita belum ketemu mencari siapa pembunuhnya, sehingga antar dua kampung ini menjadi bermusuhan. Lalu Nabi Musa berdoa dan minta kepada Allah ditunjukkan, maka sampai dijadikan nama surat di dalam Al-Quran namanya surah Al-Baqarah. Nabi Musa ditunjukkan, ya Musa, carilah sapi, lalu sapi itu dipotong, lalu diambil bagian tubuh dari sapi itu, lalu dipukulkan ke mayit, lalu mayat itu, orang yang terbunuh itu bangun dan berkata, pembunuhnya adalah si A, si B, si C. Dan ini adalah petunjuk daripada Nabi. Tapi kali ini kalau kesurupan tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, karena itu hanya terjadi pada zaman Bani Israel saja. Masyarakat sana kan ini kan beritanya kan sedang viral banget. Ada yang menyangkut pautkan dengan, wah benar nih kesurupan ini adalah sebagai petunjuk, ada benar nih begini. Dari Gus sendiri itu apa Gus harapan pesannya Gus buat? Ya, pesan kami kepada seluruh masyarakat umum bahwa landasan agama itu harus dikuatkan, terutama tentang hukum ya. Apabila orang itu kesurupan, itu biasanya terjadi karena orang itu sering melamun dan tidak punya landasan agama dan dia lupa. Maka Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat kepada Allah, maka jiwanya itu tidak kosong. Dia selalu ingat kepada Allah. Kalau orang jiwanya kosong, maka mudah sekali dimasuki setan, dan itu yang terjadi kesurupan. Adanya faktor-faktor setan yang masuk ke dalam darahnya sehingga dia bisa menyerupai apa saja. Setan itu paling pandai, sehingga dia bisa menyerupai si A, si B, bahkan bicaranya pun persis seperti orang yang sudah meninggal lalu masuk ke dalam seseorang. Dan ini tidak dibenarkan di dalam sisi agama, bahwa kesurupan itu adalah dijadikan sebagai landasan hukum. Oleh karena itu, saya pesan kepada seluruh masyarakat, anak-anak kita itu adalah tanggung jawab kita, ya, dan jangan sampai anak-anak kita itu masuk ke dalam pergaulan-pergaulan yang melanggar hukum, pergaulan-pergaulan yang dilarang oleh agama, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Siap. Cut.